Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ki Ageng Kamudan. Buat para sahabatku dan para penggemar semuanya, terima kasih sekali lagi yang telah mensupport dan mendukung channel Ki Ageng Kamudan. Sebagai lagi intro awal malam ya, dan lama, mudah-mudahan terhibur para sahabatku semuanya. Dan bagi yang sedang request lagu ini dan nonton, semoga terhibur sahabatku semuanya. Malam, malam gelap semakin kelam, awan hitam semakin pekat. Sunyinya malam ini seperti sunyinya hatiku. Tiada yang menemani, sendiri, sepi sekali. Malam gelap semakin kelam, awan hitam semakin pekat. Sekali lagi terima kasih buat para sahabatku semuanya yang terus mendukung dan mensupport channel Ki Ageng Kamudia. Mudah-mudahan di dalam hidupannya penuh dengan keberkahan dalam cintanya, keberkahan dalam rumah tangganya, dan keberkahan di dalam menggapai sebuah tujuan dan cita-citanya. Lagu ini lagu yang menggambarkan bagaimana sedihnya jika ditinggal pasangannya. Tetap semangat sahabatku semuanya. Malam bisikan pada dirinya, mengapa tiada berita yang aku terima. Semangat sahabatku semuanya. Malam tanyakan pada dirinya, masih adakah cintanya kepada diriku, seperti yang dulu pernah terucap dari bibirnya. Cintanya hanyalah untukku. Malam gelap semakin kelam, awan hitam semakin pekat. Buat para sahabatku dan para temanku semuanya dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, terima kasih atas dukungan dan supportnya. Mudah-mudahan di dalam kehidupannya penuh dengan kebahagiaan dan pastinya diberikan kesehatan di dalam menjalani aktivitasnya sahabatku semuanya. Dan yang baru hadir jangan lupa like, subscribe, dan komen sahabatku semuanya. Tetap semangat dalam menggapai sebuah tujuan cita-citanya. Malam bisikan pada dirinya, mengapa tiada berita yang aku terima. Semangat sahabatku semuanya. Malam tanyakan pada dirinya, masih adakah cintanya kepada diriku, seperti yang dulu pernah terucap dari bibirnya. Cintanya hanyalah untukku. Malam gelap semakin kelam, awan hitam semakin pekat. Sunyinya malam ini seperti sunyinya hatiku. Tiada yang menemani, sendiri, sepi sekali. Malam gelap semakin gelap, awan hitam semakin pekat. Malam. Terima kasih buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya yang telah menyaksikan lagu yang saya hadirkan, lagu dangdut lama ya, sebagai intro awal, lagu Malam. Mudah-mudahan terhibur, dan bagi yang request lagu ini mudah-mudahan bisa terhibur dengan lagu yang saya nyanyikan, dan pastinya punya kenangan tersendiri bagi yang pesan lagu ini. Bila kenangan ini pahit, mudah-mudahan saja bisa dilupakannya. Dan apabila lagu ini mempunyai kenangan manis pun harus tetap dijadikan sebagai sebuah kebahagiaan tersendiri buat kenangan yang masa lalu ya. Dan lagu dari Malam ini memang mengisahkan sebuah lagu kerinduan ya. Kerinduan yang sangat dalam pada pasangannya yang telah pergi jauh entah kemana dan tak pernah kembali lagi. Dan ini merupakan sebuah kesedihan yang paling dalam ya, karena pasangannya tak pernah kunjung hadir di kehidupannya, datang tak pernah diundang, perginya pun tak pernah disuruh ya, mungkin seperti itu. Begitupun dengan sebuah perjalanan cinta, pastinya akan mengalami sebuah misteri ya, dimana ada perpisahan, ada pula pertemuan. Untuk itulah buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya dimanapun berada, untuk tetap menjalani aktivitas kehidupan sehari-harinya penuh dengan semangat
dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bila kita diuji baik ekonomi atau mungkin cinta ya, tetap dalam posisi yang terkendalikan ya. Maksud dari terkendalikan adalah mampu mengatasi masalah itu dengan baik, sehingga tidak terjadilah sebuah perpisahan ataupun kehancuran dalam rumah tangganya. Dan sekali lagi buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya, untuk tetap optimis ya di dalam menjalani kehidupan ini. Jangan pernah bersedih apabila mengalami sebuah masalah yang dihadapinya, karena masalah seberat apapun pastinya Allah akan memperingankan ya, ataupun menjadikan masalah itu tertuntaskannya. Baik itu masalah tentang percintaan, masalah ekonomi, atau mungkin masalah jabatan, itu pastinya akan ada akhir ya dari masalah tersebut. Yang terpenting adalah doa dan senantiasa ikhtiar untuk menuntaskan masalah yang dihadapinya. Namun yang terjadi saat ini ya, terkadang manusia itu tak mampu menghadapi masalah yang dihadapinya, sehingga terjadilah sebuah kehancuran yang lebih parah lagi ya, karena masalah yang dihadapi itu tanpa ada pengendalian diri, sehingga pikiran yang ada di dalam angan-angannya pun ingin berbuat sebuah kejahatan. Namun bila kita tetap istiqomah dan tetap bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, pastinya sebuah masalah itu pun akan dapat dikendalikan dan akan mampu dituntaskannya. Karena sebuah masalah itu pasti akan dapat teratasi ataupun dapat dituntasnya apabila kita mempunyai pikiran dan hati yang tenang. Namun apabila kita tak mampu mempunyai hati dan pikiran yang tenang, maka masalah itu pun akan datang silih berganti dan pastinya akan bertumpuk-tumpuk sebuah masalah. Tentunya ini yang tidak diharapkan oleh para sahabatku dan para penggemarku semuanya, karena sesungguhnya manusia pastinya akan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala sebuah kebahagiaan dan keberkahan dalam hidupnya, baik dalam karir, cinta ataupun rezekinya. Untuk itulah buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya yang sedang mengalami sebuah derita karena cinta, mudah-mudahan cepat terobati, dan bagi yang telah berpisah pun bisa bersatu kembali atau mungkin bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi. Karena harapan para insan di dunia ini di dalam mendapatkan cintanya pastinya ingin memperoleh sebuah kebahagiaan dan keharmonisan dalam membangun rumah tangganya, bukan malah sebaliknya sebuah kehancuran dalam rumah tangganya. Untuk itulah buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya, bila mengalami sebuah masalah di dalam bahtera cinta dan rumah tangganya, agar disikapi dengan dingin ya, kepala dingin, sehingga tidak terjadilah sebuah perceraian dan perpisahan. Harus saling melengkapi, saling mengisi, dan pastinya saling mendoakan yang terbaik buat pasangannya. Begitu dalam lagu dangdut lama ya yang berjudul Malam, ini sebuah kerinduan yang sangat-sangat dalam karena cintanya telah pergi dan tak tahu kemana rimbanya, hilang bagai ditelan alam. Namun percayalah, jika memang jodoh
takkan kemana. Jika memang bukan jodohnya, pastinya Allah akan menggantikan yang terbaik. Itulah yang bisa saya sampaikan dari lirik lagu Dangdut Lama Malam. Lalu bagaimana dengan FTP yang akan saya hadirkan? Tentunya ini tidak luput dari pengalaman sebuah percintaan, di mana ada seorang cowok yang kaya raya yang pura-pura miskin dan menjadi pedagang jamu jamu keliling itu. Dimana di saat dia berdagang jamu keliling dipertemukan dengan cinta dengan cewek yang baik hati dan pastinya mempunyai karakter yang baik pula untuk dijadikan pasangan hidupnya. Lalu bagaimana dengan perjalanan cintanya itu, dimana saat dagang jamu tersebut cowoknya bertemu dengan orang tua dari cewek tersebut ibunya. Kebetulan ibunya itu memang seorang pengusaha yang doyan ataupun menyukai jamu tradisional. Ia pun membeli di jalan kebetulan pedagang jamu tersebut yang cowok sebagai pemeran utamanya itu dagang di pinggir jalan lalu membelinya. Di saat itu pula karena ibunya itu ibu dari cewek tersebut mempunyai hobi minum jamu, ia pun menjadi langganan bagi pedagang jamu tersebut dan mengharapkan dari pedagang itu untuk mengantarkan jamu setiap harinya ke rumahnya, seperti itu. Dan pada saat datang ke rumahnya itulah ia dipertemukan dengan tetangga sebagai sahabat dari cewek anak dari ibu tersebut yang menyukai pedagang dari jamu tersebut. Namun cowok tersebut tidak menyukai dari tetangga anak cewek tersebut karena mungkin sifatnya nggak baik. Dan di saat itu pula ibunya itu pun datang menghampirinya, maksud memanggil untuk datang ke rumahnya karena sudah dipesan jamunya. Lalu ia pun mengantarkannya jamu tersebut. Lalu berbicaralah panjang lebar tentang jati diri dari cowok tersebut yang ternyata ia sudah mau lulus kuliah, sedang membuat skripsi. Di saat itu pula lah ibunya ingin menjodohkan anaknya dengan pedagang jamu tersebut, karena kebetulan anak cewek satu-satunya tersebut memang sedang galau atau sedang putus cinta dengan pacarnya, yang kebetulan pacarnya juga itu masih satu kampus dengan cewek tersebut dan pastinya masih mengejar-ngejar cewek tersebut karena memang cowok tersebut adalah sifatnya playboy. Akhirnya diputuskanlah, namun dia ingin kembali lagi, namun ditolaknya oleh cewek tersebut. Lalu dalam perjalanan kisah cintanya antara pedagang jamu dan anak dari ibu yang hobinya suka minum jamu tersebut karena ibunya ingin menjodohkannya, pastinya berusaha sekuat tenaganya untuk mempertemukan mereka. Namun sayangnya dari anak cewek tersebut tidak mau dijodohkan dengan cowok manapun, termasuk dengan cowok pedagang jamu tersebut, karena anak dari ibu tersebut itu sama sekali tidak menyukai jamu atau mungkin disebut dengan fobia. Jadi setiap kali dia merasakan bau dari jamu, ia memuntah itu kejadiannya. Apalagi mau dijodohkan dengan pedagang jamu, pastinya ia sangat menolak dengan kerasnya. Namun sudah saya katakan tadi, sebuah takdir pasti akan berubah Dulunya tidak cinta bisa jadi cinta, atau mungkin dulunya
cinta menjadi benci. Disitulah sifat manusia akan berubah setiap detik dan waktunya. Lalu bagaimana dengan kisah cintanya dari pedagang jamu tersebut dengan cewek ya kaya raya tersebut ya, yang anaknya pengusaha? Akhirnya karena dari cewek tersebut masih dikejar-kejar oleh mantannya, karena sudah tidak ingin kembali lagi, ia pun ingin punya ya pasangan dalam artian pasangan bohongan itu, pacar bohongan, dimana dengan tujuan agar cowok mantannya itu tidak mengejar lagi. Dan solusinya saat ini adalah ya pedagang jamu itu tersebut, karena kebetulan ia pernah bertemu di rumah saat dikenalkan orang tuanya meskipun tidak mau itu. Dan di saat itulah dia menjadi pacar pura-puranya, dan bisa dibilang dia sudah mulai jatuh hati pada cowok tersebut. Begitu juga dengan cowoknya yang pedagang jamu itu sudah mulai jatuh hati kepada cewek tersebut. Dan hasilnya sungguh di luar dugaan ya, karena ternyata meskipun cewek tersebut fobia terhadap jamu, namun pada kenyataannya ia akhirnya menyukai jamu, bahkan meminumnya gitu. Karena daripada ingin mendapatkan apa yang selama ini diinginkan ya, maksudnya dari mendapatkan apa yang selama ingin diinginkannya, pastinya berpisah dari cowok yang ngejar-ngejarnya dan bertemu dengan cowok yang dicintainya. Dan cowok yang dicintai adalah pedagang jamu tersebut. Lalu karena cowok tersebut telah lama ya pergi dari rumah ya, karena dijodohkan dan tidak mau lagi, akhirnya pun jadi pedagang jamu. Dan ngontrak ya selama beberapa bulan. Dengan begitu kedua orang tuanya pun mencarinya, dan alhamdulillah ketemu ya dengan anaknya tersebut saat bersama dengan cewek ya yang disukai juga tadi. Dan disitulah dijemputnya, lalu kembalilah ke orang tuanya ya, kembali pulang ke orang tuanya. Dan cewek tersebut ya, cewek yang anaknya ibu yang suka hobi jamu itu menangis ya, karena sudah sangat cinta dari cowok pedagang tersebut. Dan sudah saya bilang kalau jodoh takkan kemana. Dan dalam beberapa harinya cowok pedagang jamu tersebut pun datang ke rumahnya kembali. Dan apa yang terjadi? Ya pastinya cinta mereka pun bersatu kembali. Mungkin itulah buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya, kisah cintanya dari cowok yang pura-pura miskin padahal kaya dengan cewek mahasiswa yang pastinya cerewet tapi baik hati. Untuk lebih jelasnya silahkan tonton sampai selesai sahabatku semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share.
Sini, 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 sayang. Sini, lihat dulu, yuk. Apaan sih, Ma? Mama yakin kamu gak bakal sakit hati. Kalau kamu pilih satu cowok yang Mama pilih. Ini ada 3 cowok, ini anak-anak, dan papa kamu. Kerjanya semua direktur. Kamu pilih. Mama pilih, kamu gak mau. Gak mau dijodoh-jodohin lagi sama anak ya. Yang bisa kerja karena kuasa orang tuanya. Apa sih yang mereka? Oh, yang penting mereka tuh lebih hebat dari Ci. Ma, kalau misalkan Mama bisa kenalin aku, bisa yang ganteng, yang baik, yang pintar. Iya, ini rumahnya Bu Rati, cuman ini buat kalau mau masuk tuh lewat sana tuh. Oh. Lagian emang ngapain sih kok nyari Bu Rati? Saya sudah datang ke sini untuk nih anterin jamu. Bener, beli jamu aja pakai minta dianterin. Udah deh, mendingan lu. Lagian juga kayaknya orangnya udah berangkat. Wah, kayaknya nggak mungkin ya Mbak. Saya diminta. Nah, sekarang aja ini baru jam setengah. Kalau gitu misi masalah dulu. Dan Ini anak bener, tapi gue motor yang parkir. misi. Oh, Mas, antar jamu. Iya Bu, ini jamunya. Berapa ya? 10.000. Terus Mas, tiap pagi ngantar jamu ini ke sini? Bu, jamu ini diminum bisa 2 hari. Jangan sekaligus, nanti bisa diare. Malah bagus, Mas. Jadi semua makanannya bisa langsung keluar. Kan di dalam, Mas. Kasih, Mas. Maaf Mbak. Lama bener sih. Ya, Mbaknya mau saya bawain jamu apa? Pokoknya lu bikinin gue jamu yang bisa bikin gue tetap cantik. Bikin gue tetap cantik aja. Oke, beres Mbak. Lu mau sih jadi tukang jamu? Kan cocoknya jadi model padahal. Emangnya kenapa Mbak? Yang penting kan halal. Terus juga nggak nyusahin orang. Tapi kan gue tuh lagi nyari model buat iklan. Lu gue daftarin ya mau ya? Aduh, nggak usah deh Mbak. Saya mau fokus aja. Kok masih nangis sih? Ini dah, aku minta maaf sama kemarin Bu. Serius. Udah ya. Gak usah jelasin apapun. Gue udah mati rasa. Oh, Mama? Mana mau kerja? Jangan tadi masuk toilet. Mama gak enak nih. Masa kenal aja? Jangan baca dulu. Jamu, 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 jamu. Yuda, Bentar ya, Bu Rati dulu, takut telat. nah gimana sih si Yuda? Orang gue yang nungguin kok nggak ngeduluin Bu Rati? Jamu, jamu.
udah, maaf. Saya enak aja dengerin dia gara-gara ngikutin saya. Nah, saya kesini mau bawain perawan ya. Perawan darahnya, ya sama akun, kalau misalnya 100.000. Siap, kamu baik banget sih. Tapi saya udah baikan. Kemarin kan ke dokter, saya minum obat. Tapi nggak apa-apa, saya simpan. Iya, Bu. Oh iya, kalau ibu lagi dagang jamu saya, bisa bisa sini. Iya, Bu. Keren ya, jualan jamu aja tingkat mana? Pelanggannya banyak ya? Alhamdulillah, Bu. Biar pelanggan juga gampang hubungin saya kalau bosen jam. Ya sih, jadi lebih praktis ya. Ya udah, Bu, kalau gitu saya permisi, Bu. Mari. Jangan buru-buru, minum dulu ya. Masuk ya. Nggak usah repot-repot, Bu. Saya mau ke pembimbing, makanya saya pengen cepet-cepet habisin dagangan saya. Kamu kuliah? Ya, tinggal skripsi aja sih, Bu. Ini baru beres mama. Mama senang lihat kamu udah kayak dulu lagi. Gak kalap makanan. Ya dong, mama senang kan? Nah kalau senang, mama juga gak boleh comblang-comblangin aku lagi. Gak usah cari aku jadi lagi. Loh, kan kami bilang kalau mama bisa dapetin cowok sesuai kriteria kamu. Gimana sih caranya Yuda sama si Gina bisa deket ya? Mana mungkin jamunya udah habis baru jam segini. Ya, kamu ngomong sama lu. Udah gak ada lagi yang mau diomongin. Gina, gue pengen balikan sama lu, Gina. Pokoknya gue harus bisa ngomong sama si Yuda. Ya, Oke, Bu, ya, saya pulang nih. Habis, tadi yang beli banyak banget. iya gak apa-apa. Saya kira kamu gak dateng malah. Iya. Kenapa sih Yuda selalu ngeduin Mama Gina? Ya. Yuda, khawatir sih, Yuda butuh jamu. Kamu saya buat di sini aja. Gak bisa, saya mau borong semua jamu-jamu kamu ya. Saya mau borong semua jamu-jamu buat Arif sama Sore. Ini kan jamunya ada dari khasiatnya. Masa diborong semua sih? Ya udah kalau gitu, saya mau masuk sekarang. Ke kampus, gue boleh ya nebeng motor lo? Gak bisa, gak bisa. Yuda kalau nganterin tante ya, saya tuh lagi ngeliat. Di tante kan bisa pesen taksi nebeng Yuda. Kamu kan juga bisa. Tapi kalau tante nih mau pesen taksi ya, lama nungguin ntar. Aja, saya antar Bulati. Lagian Bulati kasihan, terus juga Bulati telat ke kantor. Saya juga kan datang ke sini.
Wah, berarti mama lu ganjen tuh. Gina! Mama itu lagi nanya, kenapa kamu buang jam-jam mama? Dia mama kapok, dia mama ngebor lagi kamu. Oh, jangan-jangan mama tuh emang pengen penjual jamu itu sering kesini. Emang bener? Ini Bu, semuanya ada di botol. Oh, ya udah, kamu masukin ya biar saya nggak repot. Oh, iya Bu, ya siap siap. Ya. Lagi deketin si Yuda. Lagian rencana mama kan bisa berantakan. Yaudah ya, Yuda! Kalau mama mau ngomongin penjual jamu itu, kamu tuh ya gak suka sama Yuda. Karena kamu gak akan coba kamu kenal pribadinya. Kamu pasti suka, kamu pasti suka dengan dia. Ma, sampai kapanpun Gina gak akan mau itu dengan
Kamu mau marahin saya karena hari maaf buat apa? Soalnya tadi gue yang bikin baru jadi bocor sama numpang jamunya. Maaf ya. Lu nggak coba jelasin saya. Saya apa sama kamu? Aku sabar. Gue pikir nyokap gue sama aku karena pacaran. Ya masa iya gue bebas kayak gini seumuran? Gak mau lah. Itu lagi deh. Jadi, terus gimana? Gimana apanya? Maksudnya hubungan kamu selanjutnya sama dia? Sia-sia deh ya, mau ngelakuin selama ini. Ini uangnya. Kau naik ojek sih? Bukan sama pacar? Udah putus ya? Enggak. Berarti tadi dia gak cinta sama lu. Buktinya lu dibiarin baper sendiri ya? Semua ditabrak. Kaget loh. Nah, mau ditransfer sisa ganti ruginya. Pikiran pasti gara-gara nggak punya duit lagi ya. Halo. Dasar. Sini, sosok baik. Apa? Lu apa? Jadi gini loh, Yuda. Kan lo tau kan kalau makan gue tuh ganggu gue mulu kan. Nah, biar gue gak tidak terus nih sama mantan gue pengen. Lo tuh bapak lagi pacar gue. Ya. Dengerin. Mau ya? Tapi lu. Tapi saya minta kamu tolong saya, bantuin saya ngapain saya kamu. Karena kamu bantuin saya bikin jamnya kedua, sebab saya udah bisa
Om Kalvin nggak pulang malam terus? Iya, di kampus lagi padat banget aku ya. Lagi jadwal tuh lagi, wah full banget. Oh, jamu ya? Dina, pokoknya Dina besok harus lebih hati-hati lagi. Kalau sampai mama tahu gue pernah pacaran sama si Yuda, pasti mama bakal jadi gue pacaran beneran dan dia pasti bakal maksa. Nah, gimana? Udah puas belum gak gue diantar sama pacaran gue terus? Dina, apa lu bilang si Yuda pacaran lo? Kalau iya kenapa? Lah, bukannya mama lo yang pacaran sama Yuda? Ternyata pacar lo itu penjual jamu ya? Jadi curiga gue. Soalnya lo gak mungkin lah pacar sama penjual jamu. Sedangkan lo aja gak suka sama bau jamu. Jangan salah. Semua itu bisa berubah karena cinta. Emang kenapa kau pacaran sama jamu? Yo. Gak percaya. Gue denger dari Tantri tadinya. Kalau penjual jamu itu gebetannya sama lo, ya kan? Jadi gue yakin kalau misalkan lo deket sama penjual jamu itu cuma manfaatin dia. Berubah pikiran ya? Mau balik sama gue? Gak usah mimpi lo. Gue kesini mau nunjukin sama lo kalau gue udah gak anti sama jamu lagi. Jamu asli nih berarti nih. Aduh. Berarti gue gak mungkin bisa balikan dong. Yaudah. Mama ada yang mau datang? Iya. Mama kan mau nyambut calon mantu mama. Loh, dia mana? Ini aku gak pernah pacaran mas sama Yuda. Maksud kamu? Ini cuma pura-pura aja pacaran sama dia, minta tolong sama Yuda biar
Sekali lagi terima kasih buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya, dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, yang terus mensupport dan mendukung channel Ki Ageng Kemuliaan. Semoga saja diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, diperluas ya pendapatannya, dan dilanggengkan jabatannya, dan dilanggengkan cinta dan bahtera rumah tangganya. Dan bagi para sahabatku dan para penggemarku semuanya yang sedang mengalami sebuah uji dan cobanya dari Allah Subhanahu wa taala, baik ujian cinta, ekonomi, ataupun mungkin karir, mudah-mudahan bisa cepat teratasi ya, dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia tentu tidak luput dari uji dan cobanya Allah Subhanahu wa taala. Namun itu semua janganlah membuat para sahabatku dan para penggemarku semuanya menjadikan sebuah kesedihan yang berkepanjangan, karena kesedihan yang berkepanjangan itu melambangkan tidak pernah bersyukurnya atas apa yang Allah berikan kepadamu. Namun jika kita senantiasa bersyukur, pastinya tidaklah mengalami sebuah kesedihan yang berkepanjangan. Namun kesedihan itu dijadikan hikmah di kehidupannya, bahwa manusia pasti akan ada sebuah uji dan cobanya Allah yang menjadikan pikiran tak menentu, mungkin bisa menjadi sedih ya, menangis. Namun janganlah berlarut-larut lamanya, hanya sekejap saja, namun dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan perjalanan cinta para sahabatku dan para penggemarku semuanya? Pastinya akan mengalami pasang surut di dalam bahtera rumah tangganya. Kadang ada pertengkaran, ada perdamaian ya. Kadang pula terjadinya sebuah perpisahan dan berceraian. Namun itu semua janganlah menjadikan benalu ataupun kesedihan ya yang berkepanjangan, karena terkadang jika sifat dari masing-masing tidak bisa melengkapi ataupun mungkin tidak bisa menjadikan rumah tangganya sebuah kebahagiaan pun, itu mau tidak mau akanlah terjadi sebuah perpisahan. Namun sudah aku katakan sebelumnya, uji dan cobanya Allah pasti akan datang di setiap kehidupan manusia di dunia yang fana ini. Baik uji coba tentang cinta, ekonomi, ataupun mungkin karir. Namun yang paling terberat adalah di saat ujian ekonominya. Dan di saat ujian ekonominya itulah maka dalam rumah tangganya itu akan sangat berbahaya ya, karena pastinya rata-rata kehancuran rumah tangga adalah di dalam ekonominya turun drastis. Timbullah pertengkaran hingga perceraian. Namun sebenarnya hal itu tidaklah perlu terjadi apabila masing-masing mampu berpedoman hidup susah senang bersama. Namun jika pedomannya menjadi seperti ini, susah ditendang senang bersama, maka yang terjadi pastilah sebuah perpisahan dan perceraian. Pastinya hal ini pun tidak ingin diharapkan ya buat para pasangan yang telah bertahun-tahun lamanya, tidak ingin terjadi sebuah perceraian. Namun terkadang takdir Allah itu tak bisa diganggu gugat ya. Meskipun kita bertahan, namun kalau sudah takdirnya Allah memisahkan cinta dari pasangan masing-masing, maka itu pun harus tetap diterima. Nanti pada akhirnya Allah akan mempersatukan kembali, atau mungkin menggantikan yang
lebih baik lagi, itu tentu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pastinya manusia tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kehidupan selanjutnya. Namun yang pasti apabila kita selalu istiqomah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupan dunia yang dihadapinya pun akan mengalami sebuah kebahagiaan. Untuk itulah buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya, bagi yang mau pesan lagu ataupun film, bisa request di nomor HP di bawah ini ataupun komen di bawah ini juga. Dan bagi yang punya problem berat kehidupan dunia, baik jodoh, rumah tangganya, ekonominya, hal-hal yang lainnya jabatan atau mungkin penyakit yang sulit disembuhkan, bisa kontak juga nomor di bawah ini atau mungkin komen di bawah ini. Pastinya kita akan memberikan solusi yang terbaik dengan keikhlasan kami. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.